Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zeslini Senti, NIM 1262052132337. Di sini saya akan mempresentasikan yaitu pemanfaatan alat peraga sebagai media pembelajaran matematika. Fungsi alat peraga matematika yang pertama, mempermudah siswa memahami suatu konsep matematika. Yang kedua, menerampikan suatu fakta, konsep, atau prinsip matematika. Yang ketiga, sebagai sumber pembelajaran satu atau beberapa konsep matematika. Namun, kenyataannya banyak pembelajaran terjadi di lapangan itu tak bermakna. Yaitu guru langsung memberikan rumus luas lingkaran sama dengan pi r kuadrat, langsung memberikan contoh soal, misalnya tentukan luas lingkaran yang jarinya 7 cm. Jawabannya langsung yaitu luas sama dengan pi r kuadrat sama dengan 22/7 kali 7 pangkat 2 sama dengan 154 cm. Kemudian berikutnya guru memberikan soal kepada siswa. Akibatnya, siswa tidak memahami apa makna dari luas lingkaran. Kemudian siswa tidak memahami mengapa rumus luas lingkaran harus ditulis seperti itu. Kemudian siswa juga mudah lupa. Pembelajaran matematika bermakna. Nah, pembelajaran matematika bermakna itu tidak hanya sekedar menghafalkan rumus saja, namun dapat menerapkan rumus-rumus tersebut ke dalam berbagai persoalan pembelajaran matematika. Nah, pembelajaran matematika bermakna ini terdiri dari dua, yaitu struktur pengetahuan siswa dan struktur materi yang diajarkan. Proses konstruksi pengetahuan dalam pembelajaran bermakna, yaitu berarti kegiatan atau proses mental seorang siswa dalam menemukan dan mengubah informasi yang diperoleh sehingga terbentuk pemahaman atau tafsiran secara menyeluruh tentang suatu pengetahuan. Selanjutnya, nah di sini ada luas persegi panjang. Gambar tersebut belum menunjukkan berapa panjang dan lebarnya, maka kita secara manual dapat menghitung jumlah ubin untuk menentukan panjang dan lebarnya. Dapat kita ketahui untuk panjangnya yaitu 12 dan lebarnya yaitu 5. Jadi diperoleh luas persegi panjang sama dengan 12 dikali 5 sama dengan 60. Karena luas persegi panjang itu sama dengan panjang dikali lebar. Selanjutnya yaitu peraga luas segitiga. Nah, garis lurus bagian bawah itu merupakan alas, kemudian garis tegak itu merupakan tinggi. Kemudian bangun segitiga ini kita bagi menjadi dua. Kemudian tingginya menjadi setengah tinggi karena dibagi menjadi dua. Kemudian potongan bangun yang sudah dipotong tadi akan dipindahkan ke samping kanan dan kiri sehingga membentuk persegi panjang dengan diketahui rumus luas segitiga sama dengan alas kali setengah tinggi. Kemudian yaitu peraga luas segitiga atau bentuk lain. Nah, ini segitiga sembarang dengan memakai titik baku sehingga membentuk segitiga siku-siku. Garis lurus bawah merupakan alas segitiga, kemudian garis tegak samping kanan merupakan tinggi dari segitiga. Kemudian bangun ini kita potong menjadi dua bagian atas dan bawah. Kemudian bagian potongan atas kita pindahkan ke samping kiri sehingga dapat kita lihat akan membentuk bangun jajar genjang. Namun potongan yang sebelah kanan kita pindahkan ke ruas samping kiri sehingga membentuk bangun persegi panjang. Maka diperoleh rumus yaitu luas segitiga sama dengan alas kali setengah tinggi. Ini merupakan bangun jajar genjang. Nah, kita potong menjadi dua, kemudian potongan yang sebelah kanan kita pindahkan ke ruas kiri sehingga membentuk bangun persegi panjang lagi. Dengan alas garis lurus bawah merupakan alas dan garis tegak itu merupakan tinggi. Maka diperoleh rumus luas jajar genjang sama dengan alas dikali tinggi. Selanjutnya adalah trapesium.
Sisi atas disimbolkan dengan B dan sisi bawah trapesium disimbolkan dengan A. Sedangkan sisi tegak merupakan tinggi dari trapesium. Nah, kemudian trapesium ini dibagi menjadi dua, yang kemudian tingginya menjadi setengah. Nah, pada bagian atas itu dibagi menjadi dua kembali, kemudian akan dipindahkan ke potongan tersebut dipindahkan ke samping kanan, dan potongan yang satunya lagi dipindahkan ke samping kiri sehingga membentuk persegi panjang dengan diperoleh luas trapesium sama dengan setengah tinggi dikali dalam kurung A plus B. Luas lingkaran dengan pendekatan persegi panjang yaitu dengan cara mengimpitkan bahwa kedua lingkaran tersebut kongruen. Ada dua lingkaran yaitu dihimpitkan seperti ini. Kemudian mengubah bentuk lingkaran. Nah, lingkaran di sini kita bagi menjadi beberapa potongan yang disebut dengan jurik lingkaran, kemudian disusun potongan-potongan tadi membentuk seperti ini. Menemukan rumus luas daerah lingkaran dengan cara susunan potongan lingkaran tadi, kemudian dipindahkan ke samping kanan sehingga membentuk persegi panjang. Luas daerah persegi panjang berasal dari lingkaran dengan panjang yaitu PR dan lebarnya adalah R. Luas lingkaran dengan pendekatan segitiga dengan cara mengimpitkan bahwa kedua lingkaran tersebut kongruen. Ada dua lingkaran kemudian diimpitkan seperti itu. Luas lingkaran dengan pendekatan segitiga. Ada dua lingkaran, kemudian salah satu lingkaran dipotong-potong lagi menjadi juring lingkaran. Kemudian diubah bentuk lingkaran, disusun menjadi bentuk segitiga. Luas daerah segitiga berasal dari lingkaran dengan tinggi 4R dan alasnya 1/4 keliling, maka diperoleh luas segitiga sampai dengan setengah alas kali tinggi, luas segitiga sampai dengan setengah kali dalam kurung setengah kali PR kali 4R, atau luas segitiga sama dengan PR kuadrat, sehingga luas lingkaran diperoleh PR pangkat 2. Sekian dari saya. Apabila ada kurang lebihnya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.